Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan soal-soal mengenai statistika. Tapi jadi kita lebih ke membaca data yang udah ada, lalu kita interpretasikan, bisa ke dalam bentuk penyebaran data atau pemusatan data gitu. Maksudnya bisa nyari rata-ratanya atau seandainya menginterpretasikan data seperti itu ya. Oke, jadi ini adalah hasil sensus penduduk Provinsi Jawa Tengah tahun 2020. Ini yang menyusun Badan Pusat Statistik di Provinsi Jawa Tengah. Nah, di sini para penyusun menyusun menyusun datanya itu dalam bentuk infogram seperti ini, yang lebih gampang untuk kita baca dan lebih enak untuk dilihat gitu ya. Oke, di sini kalau seandainya yang paling besar ini, yang diagram lingkaran ini, dia ngomonginnya tentang generasi. Jadi jumlah orang yang ada di Jawa Tengah, tapi dibagi-bagi ke dalam beberapa kelompok generasi, mulai dari generasi apa ya yang paling kecil ya, pre-boomer, terus Gen Z ya, gimana sih bacanya, pre-boomer, baby boomer, terus pre-boomer, baby boomer, Gen X, terus milenial, terus Gen Z, udah gitu post Gen Z. Nah, di sini ada beberapa persentasenya. Penjelasan per ini juga masuk. Kalau saya nih masuknya ke Gen Z dong, enggak deh, milenial ya. Iya, milenial, karena anak 96 masuknya anak ke milenial. Dan mungkin kalian masuknya ada yang banyaknya yang ke Gen Z ya. Post Gen Z kayaknya masih SD kayaknya ya kalau sekarang, atau anak kelas 7 kali ya. Oke. Kenapa jadi bahas ke situ, sorry. Di sini juga ada yang ngomongin tentang laju pertumbuhannya nih per tahunnya. Tapi ini per 10 tahun, berarti 2010 ke 2020 itu naik 1,17%. Terus usia produktif itu dari umur 15 sampai 64 tahunnya 70,60% kalau di Jawa Tengah. Gitu. Terus di sini ada rasio. Maksudnya 101,15 itu perbandingannya 101 cowok itu banding 100 cewek. Jadinya nggak terlalu banyak beda. Nah, terus di sini ada sebaran Jawa Tengah yang menurut wilayah. Ada dibagi berapa nih? Ada berapa warna? 1, 2, 3. Ada 6 ya. Mulai dari X Keresidenan Pekalongan sampai ke X Keresidenan Surakarta. Nggak tahu deh itu kebaca apa nggak di sana di HP ya. Semoga bisa. Nah, udah gitu katanya untuk di luas sebaran luasnya si X Keresidenan Pekalongan, yang jumlahnya itu adalah 20,26%, ternyata penduduknya itu adalah 7,4 juta. Gitu. Kita baca keseluruhan datanya dulu deh ya. Oke. Kita masuk ke pertanyaannya. Tahun 2020 komposisi masyarakat Jawa Tengah paling besar dipenuhi oleh kelompok mana? Sebanyak berapa persen dan berapa juta jiwa yang termasuk ke dalam kelompok tersebut? Oke. Tadi kan udah kita lihat tuh dari mulai pre-boomer sampai ke post Gen Z. Kira-kira yang mana yang paling besar? Yang paling besar ya berarti yang Gen Z ini ya. 25,31. Oke, Gen Z terus sebanyak 25,31. Berapa juta jiwa? Nah, berapa juta jiwa karena totalnya ada 36,52,
Makanya bisa kita ngitungnya seperti ini. Ini jawabannya kelompok Gen Z, terus sebesar 25,31%. Cara ngitungnya berapa orangnya itu adalah 25,31 per 100 dikali 36,52 juta. Sorry, ini aku nggak tulis juta, 36,52 juta. Jadi nanti hasilnya itu adalah 9,24 juta gitu. Sebenarnya ini 25,31% per 100%, tapi persennya dicoret ya. Jadi 9,24 juta gitu. Easy kan ya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Jika penghuni X keresidenan Pekalongan itu sebesar 7,4 juta dari 20,26 ya, berapa jumlah penghuni X keresidenan Masarang Semarang? Yang Semarang itu 18,01. Kalau nggak kelihatan aku perbesar nih, saya perbesar. Jadi seperti ini. Jadi yang Semarang yang ini nih, yang hijau muda banget kayak saya. Nanti X keresidenan Semarang, karena yang ditanyakan adalah X keresidenan Semarang. Biasa kan kalau sana untuk mencari perbandingan itu yang ditanya per diketahui gitu. Jadi yang ditanyanya kan dia keresidenan Semarang. Jadi 18,01 per yang diketahuinya datanya adalah 20,26. Baru nanti dikali 7,4 juta. Kenapa 7,4? Karena dia X keresidenan Pekalongannya itu adalah 7,4 juta gitu. Jadi nanti dia dapat 6,58 juta. Ambil aja dua angka di belakang koma untuk setiap perhitungannya ya. Kalau sana dia ada dalam bentuk pecahan desimal yang nolnya banyak, yang angka di belakang komanya banyak gitu. Ambil aja 2 di belakang koma. Jangan lupa dibulatkan ya. Oke, seperti ini. Ya, soal nomor 2. Sekarang nomor 3. Perkembangan ini berarti ini adalah data perkembangan ekspor dan impor di Indonesia. Berbagai jenis ya, mulai dari migas dan non migas. Migas itu minyak bumi dan gas. Kalau non migas ya selain itu, gitu. Nah, jadi ini data 2020. Februari 2020, yang ini data Februari 2021. Kalau dibaca di sini ekspornya naik 8,56% dibandingin Februari 2020. Impornya juga naik 14,86%. Malah jadi lebih banyak impornya ya. Tapi nggak apa-apa deh ya. Oke. Karena waktu pas Februari 2020 udah mulai agak ini kali ya. Udah mulai mau pandemi. Oke, terus kita masuk ke sini. Ini data ekspor impor per bulannya dari mulai Februari 2020 sampai ke Februari 2021 gitu. Nah, di sebelah sini ada neraca nilai perdagangannya dalam satuan juta US dollar gitu. Terus ini negara-negaranya, ekspor non migasnya kemana aja, terus impor non migasnya juga kemana aja. Ini datanya gitu ya. Oke, kita masuk ke pertanyaannya. Rata-rata per bulan jumlah ekspor non migas dari bulan Februari 2020 sampai Februari 2021 adalah, bulatkan angkanya ke satuan terdekat. Karena di sini datanya saya perbesar, datanya ini ada koma-koma ya nih, 0,9, 0,6. Ini harus dibulatkan. Kalau sana lebih dari 5, jangan lupa bulatkan 1 ke atas. Jadi nanti ini 256. Kalau kayak gini nih kurang dari 5, jadinya nanti 11,599 gitu ya. Kalau 0, ya 0 mah tetap 0. Kalau 5 gimana? Kalau 5 bulatin ke atas gitu ya. Oke, ini karena rata-rata itu adalah jumlahkan semua datanya baru dibagi sama banyak data ya. Nah, makanya jumlahin dulu semua datanya nih. 13.256 ditambah 13.415 sampai ke data ke-13 14.405. Setelah dijumlahkan nanti dibagi sama banyak
datanya. Nanti dapat 12.392,6 atau setara 12,393 juta US dollar. Kayak gitu ya. Itu rata-ratanya. Sekarang masuk ke pertanyaan yang kedua. Pada bulan apa terjadi kenaikan tertinggi? Sorry, ini maksudnya penurunan ya, bukan kenaikan. Coba aku tulis dulu deh. Perasaan aku ini deh udah ganti. Bentar ya. Oke. Ini penurunan gitu ya. Jadi pada bulan apa terjadi penurunan tertinggi dan berapa persentase penurunan nilainya pada data neraca nilai perdagangan Indonesia di Februari 2020 sampai 2021. Cari yang gapnya paling besar penurunannya. Di sini ada yang ini ya, yang paling besarnya. Saya perjelas dulu deh. Bentar ya. Nah, kalau diperbesar jadi seperti ini, nanti gap yang paling tinggi itu yang sebelah sini sih, dari Februari ke Maret. Nah, gimana cara ngitung penurunannya? Kita cari dulu perubahan dari Februari ke Maret. Nah, berarti 2512,8 nanti dikurangi 715,7. Jadi dapat 1797,1 gitu ya. Nah, persen penurunannya ini kan perubahannya. Rumusnya untuk persentase penurunan itu adalah perubahan dibagi sama data awal. Data awalnya dia kan Februari itu adalah 2512,8, makanya 1797,1 per 2512,8 nanti dikali 100%, nanti dapatnya 71,5% gitu ya. Oke. Wah, lanjut ya, satu lagi. Oke, susah ya. Oke, satu lagi ini adalah hubungan umur dan gender terhadap terhadap jumlah positif COVID. Ini data asli, data Jakarta pada bulan apa saya lupa. Jadi bacanya kayak gini. Jadi nanti nih kan di sini ada kelompok umur nih sebelah kiri. Nah, kelompok umur yang kurang dari 5 tahun, misalkan mau taunya yang laki-laki berarti ada 570 yang umurnya kurang dari sama dengan 5 tahun tapi kena positif corona. Nah, kalau yang umurnya 6 sampai 19 nanti 1774. Kalau yang perempuannya berarti 1820. Seperti itu cara ngelihatnya. Kenapa ini namanya adalah diagram piramid. Biasanya ini ngomongin ke demografi kematian atau demografi pertumbuhan penduduk biasanya. Nah, kita masuk ke pertanyaannya, berapa peluang seorang laki-laki ya, fokus berarti yang bagian kanan, yang berusia 40 tahun ke atas menjadi positif terinfeksi COVID-19. Oke, 40 ke atas itu berarti 40 sampai 49, 50 sampai 59 sama lebih besar dari 60 kan. Nah, ini tinggal dijumlahin aja nih yang cowoknya. Udah gitu nanti untuk peluang itu kan rumus peluang itu apa sih? PA ya. Itu sama dengan NA per NS ya. Per NS. Nah, NA ini yang tadi, yang hasil jumlahan yang ini. Tapi kalau NS-nya adalah jumlah semua laki-lakinya dari sini. Gitu. Oke, sorry kecoret. Nah, jadi ngitung 40 ke atas nanti dijumlah-jumlahin. Nanti dapat 11.963. Untuk totalnya aku udah hitung, ternyata dia 25.132
jiwa. Nah, nanti peluangnya berarti 11.963 dibagi 25.137. Kenapa dibagi 7? Saya pengen emang datanya itu sampai ke paling sederhana banget, sampai dia itu adalah bilangan prima yang gak bisa dibagi sama apa-apa lagi. Nah, 11.963 itu pasti bisa bagi 7. 25.137 itu bisa bagi 7. Nah, nanti hasilnya adalah 1.709 per 3591. Nah, 1.709 itu nggak bisa dibagi lagi. Dia adalah bilangan prima. Kayak gitu. Jadi cukup sampai 1.709 per 3.591. Gitu aja paling untuk penjelasannya. Semoga nanti bisa diulang-ulang lagi. Kalau sana ada yang nggak paham bisa langsung chat